Ketegangan Iran Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai titik kritis pasca runtuhnya gencatan senjata dan kembali ditutupnya Selat Hormuz. Apakah penutupan Hormuz kali ini akan kembali berdampak besar pada kondisi geopolitik global? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis pakar intelijen dan juga keamanan nasional Stanislaus Riyanta. Pak Stanislaus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya masuk di soal penutupan Hormuz terlebih dahulu. Jadi Anda melihat ini adalah bentuk taktik pertahanan dari Iran atau kemudian ini sekedar menaikkan daya tawar ketika nanti negosiasi dilakukan kembali begitu, Pak? Ya, saya mendapat informasi bahwa yang pertama kali memprovokasi melakukan serangan di Selat Hormuz itu adalah kelompok-kelompok garis keras di Iran. Jadi dia melakukan provokasi. Sementara pemerintah Iran sebenarnya mengakui bahwa dia telah ada serangan yang salah, gitu, ada serangan yang salah sehingga ada korban dari 3 kapal yang sipil, sehingga ini memancing Amerika untuk melakukan serangan balasan. Kemudian setelah ada serangan balasan itu, kemudian Iran melakukan serangan balasan juga di pangkalan-pangkalan Amerika di sekitar kawasan Timur Tengah. Jadi sebenarnya pemicunya adalah perjanjian itu tidak ditepati, bahwa ada serangan dari sayap-sayap Iran yang garis keras melakukan serangan, kemudian ada saling balas. Itu awal mulanya terjadi situasi seperti ini dan nampaknya balasan Amerika saya lihat lebih serius daripada perang yang beberapa bulan sebelumnya kemarin. Jadi dia lebih serius, bahkan sudah menyiapkan beberapa kapal pesawat tempur, bahkan persenjataan yang nampak sekali bahwa Trump marah karena perjanjian yang ditandatangani ini diingkari. Oke, kalau begitu berarti apakah kemudian saya bisa melihat ini adalah bentuk respon yang juga tidak disiapkan secara matang begitu, karena memang penyerangan awal kalau Anda katakan ini dari sayap-sayap ekstrim yang ada di Iran begitu, Pak? Ya, tentu saja bahwa ada penandatangan kesepahamannya, ada MOU atau perjanjian itu kan ditandatangani oleh pemerintah pemimpin negara antara Amerika dan Iran. Tidak cukup sebenarnya kalau itu hanya ditandatangani oleh dua kepala negara ini tanpa dengan entitas lain, karena situasi di Timur Tengah itu sebenarnya bukan hanya Iran dan Amerika, tetapi ada kelompok lain, misalnya Israel misalnya atau Lebanon. Okay. Kemudian ada juga sayap-sayap dari Iran yang belum tentu setuju ketika ada perjanjian dengan Amerika. Jadi perjanjian itu saya melihatnya adalah perjanjian yang rapuh. Karena tidak semua pihak yang terlibat dalam perang itu ikut menandatangani. Satu, rapuh. Yang kedua adalah tidak ada pihak yang menjadi pengawas dari perjanjian itu. Baik. Misal PBB atau siapapun yang mengawasi. Sehingga kerapuhan itu menjadi terbukti saat ini ketika banyak pelanggaran terjadi. Oke, kita bisa melihat rapuh adalah sebagai dampak dari apapun yang sudah terjadi, atau jangan-jangan kita melihat serangan awal yang memang Anda katakan dari sayap-sayap ekstrim tadi, ini adalah bentuk semacam sabotase begitu mungkin bisa dibaca? Tidak ada faktor tunggal ya dalam situasi seperti ini. Ada banyak faktor, tetapi serangan dari kelompok garis keras itu menjadi pemicu yang cukup kuat untuk dilakukannya aksi saling membalas. Kemudian ada dugaan juga bahwa ada provokasi dari pihak lain, misalnya Israel. Israel itu salah satu pihak yang tidak setuju adanya penandatanganan perjanjian antara Amerika dengan Iran. Israel tidak setuju karena ada kepentingan bahwa Israel tentu lebih menginginkan Amerika tetap memerangi Iran sehingga Iran menjadi lemah dan tidak berdaya. Jadi saya kira tidak ada faktor tunggal, kelompok sayap dari Iran yang melakukan provokasi, kemudian juga ada dugaan-dugaan bahwa Israel juga melakukan provokasi di bawah layar. Yang jelas bahwa kalau perjanjian itu hanya dilakukan oleh Amerika dan Iran, maka perjanjian itu sangat rapuh dan rawan sekali dilanggar. Oke, Pak Stanislaus, saya ingin coba kita sedikit berhitung begitu ya. Ketika memang dalam kondisi damai kemarin, secara hitung-hitungan sebetulnya siapa yang diuntungkan? Apakah kemudian hanya soal Amerika dan Irannya saja, tapi negara-negara kawasan ini tidak 100% diuntungkan dari masa damai kemarin? Ya, ini pertanyaan menarik karena di dalam disiplin intelijen sebenarnya ketika ada satu peristiwa, pertanyaan adalah cui bono, siapa yang diuntungkan. Okay. Nah, dalam perjanjian itu, kalau kita melihat isi perjanjiannya, Iran yang paling diuntungkan. Iran akan mempunyai situasi baru, terutama di dalam Selat Hormuz. Dia akan mendapatkan keuntungan baru dengan adanya sistem baru di Selat Hormuz. Dan kabarnya sih kami mendengar informasi bahwa
Iran ingin segera itu dilakukan Selat Hormuz sehingga siapapun kapal yang melewat itu membayar kepada Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, soal nuklir dan soal lain-lain termasuk soal Lebanon itu sebenarnya banyak sekali Iran yang diuntungkan. Jadi dalam perjanjian itu nampak sekali bahwa Iran sangat diuntungkan dan siapa yang dirugikan kemudian yang tidak nyaman dengan perjanjian itu tentu pertama adalah Israel. Israel menjadi pihak yang tidak setuju dan merasa dirugikan dengan perjanjian itu. Jadi ketika Israel nanti memprovokasi, kemudian nanti ada pihak yang memprovokasi, saya kira itu sudah menjadi hitung-hitungan bahwa dia dirugikan sementara Iran sangat diuntungkan. Oke, dan dengan kondisi seperti ini kemudian gesekan kembali terpantik, artinya Iran yang akan lebih rugi daripada Amerika kemudian? Ya, saya melihat bahwa ketika ini menjadi gesekan dan Amerika marah, saya melihat bahwa Amerika akan mengeluarkan kekuatan yang lebih daripada kemarin. Amerika adalah negara dengan kekuatan nomor 1 dunia alutsistanya, sementara Israel itu nomor 16. Israel nomor 15, Iran nomor 16. Jadi ketika Amerika itu serius melakukan serangan, saya yakin Iran akan kerepotan karena saya melihat perang kemarin itu nampak tidak totalitas. Amerika ketika melawan masih banyak hitung-hitungan sehingga nampak sedikit saja yang dikeluarkan oleh Amerika. Tapi kalau benar-benar dikeluarkan dan Iran juga memberikan respon yang cukup kuat, maka ini nampaknya menjadi bencana bagi kita nanti kalau ini terjadi. Oke, banyak yang juga menghitung bahwa masa damai kemarin itu adalah masa mereload atau memperkuat ulang kekuatan dari Iran. Ketika memang narasi itu dianggap bisa memperkuat Iran, apakah Iran juga masih sangat tertinggal jauh secara peringkat tadi, secara kekuatan militer? Ya, ternyata perang itu bukan hanya soal alutsista. Ada hal-hal lainnya. Iran mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh Amerika, yaitu senjata yang paling ampuh adalah Selat Hormuz. Ketika dia menyandera Selat Hormuz, maka perekonomian dunia akan kacau dan ini menjadi pukulan bagi Amerika. Itu yang pertama. Kemudian laporan tidak resmi dari intelijen Amerika menyebutkan bahwa alutsista Iran itu masih ketika kemarin perjanjian ditandatangani itu masih sekitar 70% masih utuh. Nah, dengan waktu sekitar 1 bulan jeda itu dia bisa mereload amunisi, reload persenjataan itu bisa sampai 10-20%. Jadi nyaris Iran sebenarnya pulih kembali. Dan ketika Iran pulih, itu cukup berbahaya juga. Karena apa? 4 bulan perang dengan Amerika, dengan persenjataan yang nomor 1 dunia dan Iran nomor 16, Iran tidak kalah. Walaupun Amerika besar ya, mungkin belum menggunakan semua senjatanya. Tapi Iran tidak kalah. Nah ketika nanti perang ini dimulai lagi, ini saya yakin akan lebih panas. Makanya satu-satunya adalah cegah supaya mereka tidak kembali panas. Ini perlu ada pihak ketiga yang cukup besar, entah itu PBB atau mungkin negara-negara Timur Tengah yang bersatu kemudian membentuk koalisi untuk mengawasi perjanjian ini. Oke, saya publik awam ini bisa membayangkan kemana arahnya sebetulnya ketika nanti gesekan akan semakin memanas, tapi Anda katakan tadi ternyata Iran hampir 90% bisa memulihkan dengan cepat begitu. Ya, karena memang Iran itu salah satu negara yang sangat sulit ditebak persenjataannya. Tetapi laporan-laporan dari sumber-sumber yang intelijen mengatakan bahwa 70% masih utuh. Dan waktu 1 bulan dia bisa mereload kembali. Karena apa? Iran itu mempunyai sistem dan dia itu mandiri di dalam persenjataan. Berbeda ketika negara itu tergantung dengan negara lain. Maka dia akan sulit melakukan recovery. Dia sulit memulihkan lagi. Tetapi Iran itu selama 40 tahun itu mandiri dalam persenjataan. Sehingga waktu 1 bulan, 2 bulan, dia bisa melakukan recovery dengan sangat cepat. Dia sudah terbiasa dengan situasi ditekan. Dia sudah terbiasa dengan embargo. Jadi ini menjadi keuntungan Iran untuk mereload kembali kekuatannya. Oke, kalau begitu seberapa nanti ini akan menarik negara-negara kawasan, menarik negara-negara di Selat Persia begitu, atau jangan-jangan ini ya akan hanya 2 negara saja, Iran dan Amerika nantinya, menurut Anda? Saya kira susah akan mengajak negara lain untuk berperang ya. Akan susah. Saya kira ini tetap akan menjadi Iran dan Amerika dan mungkin ditambah antara Israel dengan Lebanon. Jadi akan terkonsentrasi di situ. Kemarin dugaan-dugaan kita adalah ketika Amerika meninggalkan Teluk, maka perang akan dilanjutkan oleh Israel. Tapi ternyata diprovokasi-provokasi lagi sehingga Iran masuk lagi. Saya kira Israel juga tidak mau berperang sendirian, jadi mengajak Amerika untuk berperang. Memang Israel pengen Iran kalah gitu kan. Kalau Iran kan keinginannya hanya supaya dia tidak diserang saja. Dia tidak diserang maka dia akan diam. Tapi kemarin ada provokasi di Selat Hormuz maka akhirnya terjadi seperti ini. Jadi kalau saya hitung-hitungan kalau nanti perang lagi ya nanti
Iran Amerika akan perang kembali, ditambah dengan Israel dengan Lebanon, tapi tidak akan melebar kemana-mana. Cuman dampaknya secara ekonomi, secara geopolitik pasti akan terasa juga di kita. Oke, sebelum ke sana, seberapa operasi darat akan sangat mungkin dilakukan atau kita melihat itu masih sangat jauh sebetulnya? Operasi darat saya kira akan sangat diperhitungkan Amerika untuk sangat berhati-hati melakukan operasi darat. Operasi airborne, penerjunan pasukan, operasi darat, pendaratan di pantai, operasi darat itu akan sangat diperhitungkan karena kalau itu masuk ke Iran itu seperti Amerika masuk ke killing ground. Iran sangat siap dengan itu. Kemudian apalagi ketika melakukan serangan melalui Selat Hormuz misalnya, banyak sekali ranjau yang ditanam oleh Iran di Selat Hormuz. Serangan yang paling memungkinkan dilakukan oleh Amerika adalah serangan dengan menggunakan kapal tempur, dengan pesawat tempur atau dengan peluru kendali. Itu yang paling memungkinkan dan sangat low risk bagi Amerika, risikonya rendah. Tapi kalau melakukan pendaratan, melakukan serangan penerjunan, kemudian melakukan serangan lewat laut, saya kira cukup berbahaya bagi Amerika dan Amerika sudah berhitung di situ, saya yakin. Jadi serangan-serangannya adalah melalui pesawat tempur dan kita lihat sekarang Amerika menyiagakan pesawat tempur di pangkalan-pangkalannya di sekitar kawasan. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk di soal dampaknya begitu. Apa yang kemudian, saya ingin lebih spesifik, apa yang kemudian bisa Indonesia siapkan prioritas ketika memang kondisi akan semakin buruk? Ya, ini kan masalah energi. Masalah energi, saya kira kita harus berhati-hati, cadangan energi kita berapa harus dihitung, dan kita harus punya sumber-sumber energi yang lain, membeli di luar dari Iran. Apakah kita punya sumber energi lain seperti misalnya kemarin ketika suasana perang dan jeda itu, Cina banyak membeli energi dari Iran, banyak melakukan pembelian minyak dari Iran. Kemudian Indonesia kan tidak melakukan itu karena ada batasan-batasan dan kendala. Nah, ketika nanti ada perang, pasti akan ada keterbatasan. Mungkin kita harus hitung benar ini, cadangan kita berapa hari. Jadi kalau misalnya tidak cukup, maka harus ada lakukan penghematan-penghematan. Saya kira dampak terbesar dari perang ini adalah ketersediaan energi bagi kita. Kemudian logistik tentu ya, ini pasti akan lebih mahal dan lain-lain. Tapi BBM ini menjadi sangat krusial bagi kita. Oke. Apakah kita hanya melihat ini kemudian hanya sebagai hambatan atau Indonesia punya juga peluang dalam hal ini adalah kepentingan nasional tentunya memanfaatkan ketika nanti kondisi semakin memanas, Pak? Ya, salah satu industri yang cukup diuntungkan adalah pupuk ya. Kita akhirnya dipesan banyak negara terkait pupuk di Indonesia. Tapi hal lain sebenarnya ini menjadi introspeksi bagi kita. Ternyata kita itu cadangan energi kita sangat tergantung dari pihak luar. Makanya isu-isu seperti bagaimana kemandirian energi itu harus menjadi pemicu bagi kita supaya kalau menghadapi seperti ini kita tidak terulang lagi, kita krisis dan harga menjadi mahal itu. Saya kira ini pasti akan menjadi perhatian pemerintah dan saya yakin Presiden dan kabinetnya sudah memikirkan hal ini supaya tidak terjadi. Jadi kemandirian energi, kemandirian pangan ini saya kira menjadi PR penting supaya tidak tergantung dari situasi eksternal. Oke, baik, kita lihat seperti apa ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda. Pak Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan nasional telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak. Terima kasih.